Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Video kali ini kita akan bahas tentang pegas ya. Pegas dan gaya pegas. Jadi sifat-sifat gaya pegas dan ringkasannya. Sifat gaya pegas ya. Yang pertama, arahnya dia sudah jelas ya. Jika dia ditarik, maka arah gaya pegasnya selalu ke dalam. Jika dia ditekan, arah gaya pegasnya keluar ya. Jadi arah gaya pegas ini selalu melawan gaya penyebabnya. Yang kedua, besarnya. Nah, untuk ngitung besarnya itu konstanta dikali L. L ini adalah L yang sudah ditarik atau sudah ditekan ya, panjang pegas yang sudah ditarik atau sudah tekan, dikurangi L0. L0 itu panjang pegas semula yang sebelum mengalami tarikan atau tekanan. Nah, jadi perhatikan sini ada dua gaya itu, karena gaya adalah besaran vektor maka dia punya arah dan besar ya. Untuk menentukan arahnya ini, untuk arah gaya pegas selalu melawan gaya penyebabnya. Kalau gayanya itu menarik, maka gaya pegasnya menekan. Tapi kalau pegasnya itu ditekan, maka pegasnya berusaha menarik atau arahnya keluar. Sedangkan untuk besarnya ya selalu L min L0 ya. Kadang-kadang orang juga menggunakan F sama dengan min KX. X ini adalah singkatan dari L min L0 ini tadi ya. Jadi nggak usah bingung. Nah, apa yang dimaksud dengan pegas? Nah, pegas adalah benda yang mempunyai sifat elastis. Maksudnya sifat material yang dapat dideformasi oleh suatu gaya dan kembali lagi ke bentuk dan ukuran aslinya setelah gaya tersebut dihilangkan. Jadi contoh paling gampangnya yaitu pegas tadi. Pegas, kalau kita deformasi, kita ganggu sedikit, kita tarik sedikit, kemudian gaya tarikan tersebut kita lepaskan, maka pegas tersebut akan kembali ke keadaan semula. Atau contoh lain misalkan karet. Ya, karet kalau kita tarik dikit maka dia akan molor. Nah, tetapi kalau kita lepaskan maka karet tersebut berada dalam keadaan semula. Nah, ketika gaya bekerja pada material atau pada bahan, maka bahan tersebut mengalami regangan atau tegangan ya, sebagai respon terhadap gaya tersebut. Jadi dia mengalami molor atau mengalami regangan ya, tergantung tarikan atau mampatan ya. Ini beberapa contoh pegas ya, seperti ini. Ada juga shockbreaker ini, ada juga ini spring bed ya. Ada juga dia dipakai untuk timbangan, untuk shockbreaker motor, panahan, ini juga termasuk pegas. Nah, ini alat-alat tulis ini juga mengandung pegas ya. Jadi banyak sekali pegas dimanfaatkan oleh orang untuk kebutuhan sehari-hari ya. Berapa besarnya gaya pegas? Kita mengikuti hukum Hooke. Nah, hukum Hooke bilang bahwa kurva tegangan vs regangan untuk banyak material ini berada pada darah linier ya. Dalam batasan tertentu, gaya yang diperlukan untuk meregangkan atau menekan pegas berbanding lurus dengan perubahan panjang pegas ya. Disingkat F sama dengan min K kali delta X. Nah, kali ini kita pakai delta X, kayak tadi ada X ya, maksudnya sama. Intinya adalah L min L0. Panjang yang terakhir dikurangi panjang mula-mula.
F ini adalah gaya, satuan Newton, delta X itu perubahan panjang pegas, K konstanta pegasnya. Ya. Tanda negatif ini diberikan untuk menandakan bahwa gaya pemulih akibat pegas berlawanan dengan gaya yang menyebabkan terjadinya perpindahan atau perubahan tadi. Ya. Misalkan ini gas ini semula gini didorong atau ditekan dengan gaya F, maka gaya yang bekerja pada pegas karena gaya luarnya ke kiri, maka gaya pegasnya ke kanan, melawan gaya penyebabnya. Nah, di sini ada perubahan panjang sebesar delta X ini, yang semula ini L0, setelah ditekan jadi L, maka ada perubahan panjang. Nah, menurut Pak Hooke, gaya yang terjadi, gaya pegasnya adalah sebanding dengan perubahan panjang pegas. Ya, kalau kita gambar, dia akan berada pada garis lurus seperti ini. Nah. Pegas juga bisa disusun secara seri ataupun paralel, ya. Tergantung kebutuhan nanti. Kita perhatikan contohnya nanti ya. Kalau dia disambung secara seri, maka gaya di setiap pegas sama semuanya. Tetapi total perubahan panjang pegasnya merupakan jumlah dari perubahan panjang setiap pegas. Jadi seperti ini ya, kalau dia disusun seri, maka total perubahan panjang pegasnya adalah perubahan panjang pegas untuk pegas pertama ditambah perubahan untuk pegas kedua. Ya, pegas kedua ini pegas pertama, pegas kedua. Nah, dari sini bisa diturunkan bahwa delta X itu F per K yang sama dengan delta X1 F per K1 plus F per K2. Sehingga totalnya 1 per K sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2. Ini untuk menghitung konstanta pegasnya ya. Konstanta pegas totalnya berapa gitu ya. Bagaimana kalau dia disambung paralel? Nah, kalau sambungannya paralel, perubahan panjang pegasnya sama. Contoh ini, kalau kita tarik ini misalkan molornya 10 cm, maka di sini juga pasti 10 cm. Ya, sama. Berbeda dengan seri tadi. Nah, kalau ditarik karena konstantanya beda, ya perubahan panjangnya bisa beda-beda nih. Ini 1 cm, ini bisa 2 cm. Tergantung konstantanya lembek atau tidak ya pegasnya itu. Tapi kalau paralel, dia ditarik maka perubahannya sama. Karena kalau 1 cm ini juga 1 cm sama. Sehingga gaya totalnya, untuk gaya total kalau dia disambung paralel adalah jumlah gaya F1 plus F2 ini. Kita turunkan F ini K delta X sama dengan F1 K1 delta X1 plus F2 K2 delta X2, karena delta X1 dan delta X2 sama dengan delta X ya. Kita coret jadi K sama dengan K1 plus K2. Ini cara perhitungan untuk konstanta pegasnya apabila dia disambung seri ataupun paralel ya. Nah, ini contoh-contohnya. Kursi ini adalah merupakan sambungan seri ya, seri. Ada bekas bawah, ada bekas atas ya. Kalau dia diduduki oleh orang, maka dia akan menekan pegasnya secara seri. Contoh ini juga ya. Pegas ini disambung dengan pegas ini, sambung dengan pegas ini, nyambung terus. Kalau dikasih beban dari atas, maka dia akan tertarik secara seri pegas-pegas ini. Berbeda dengan spring bed ini. Nah, kalau dia kena beban dari atas, maka semua pegas ini akan tertekan dengan tekanan yang sama, dengan perubahan panjang pegas yang sama. Maka dia kombinasi ini paralel ya. Contohnya ini juga
Nah, ini pegasnya dipasang paralel ya. Begitu ditarik maka panjangnya pegas perubahannya sama semua. Ini juga berada di shock breaker motor, ini juga merupakan susunan paralel. Nah, inilah contoh-contoh di dunia real untuk kombinasi pegas seri dan paralel ya. Mungkin Anda nanti bisa lihat atau bisa cari contoh-contoh selain ini. Ringkasannya, jadi kalau kita perhatikan besar gaya pegas yang terjadi, dikasih simbol min K, L min L0. Nah, artinya gaya pegas ini selalu melawan gaya yang penyebabnya. Kalau kita hitung besarnya saja, ya sama dengan K, L min L0 ya, besarnya. Jadi kita harus lihat hati-hati secara geometri tadi ya. Artinya dia sambungannya paralel atau seri karena perhitungan konstanta totalnya berbeda ya. Kalau dia disambung secara paralel maka konstantanya sama dengan tinggal dijumlah semuanya, jumlah. Tapi kalau sambungan seri maka besar konstantanya ya 1/k sama dengan 1/k1 plus 1/k2 dan seterusnya gitu. Nah, oke, sampai sini dulu pembahasan kita tentang pegas. Terima kasih, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.